Halo teman-teman, dalam video kali ini saya membahas tentang diet PSMF ya, kepanjangannya dari Protein Sparing Modified Fast. Fast artinya puasa. Kenapa? Karena pada saat kamu jalan diet ini, gula darah kamu bakal stabil. Kenapa? Karena ini diet rendah karbohidrat. Oke. Dan menurut saya ini diet ya yang paling cocok buat teman-teman kalau pengen turun berat badan cepet, pengen dapat body fat ideal, naikin testosteron ya. Ini salah satu diet yang saya pribadi jalanin dan menurut saya jauh lebih baik dibanding keto atau carnivore. Oke, dan hari ini saya bakal ngebahas ya gimana cara ngejalanin diet ini, makanan apa yang bisa kamu makan, dan juga buat siapa diet ini cocoknya, dan hasil apa yang bisa kamu harapkan. Oke, pertama saya mau bahas tentang gimana cara ngejalaninnya. Nah, diet ini adalah diet tinggi protein, oke, rendah karbohidrat, rendah lemak, oke, dan rendah kalori juga. Kalau saya biasa makan itu sekitar 700-800 kalori doang per harinya, itu di bawah BMR. BMR saya itu sekitar 1700-an. Oke, dan maintenance kalori saya itu di sekitar 2700-an. Intinya, saya itu bisa ngejalanin kalori defisit sampai 2000 kalori per harinya. Oke, ini ekstrim. Tapi karena proteinnya tinggi, dan saya biasa ngejalanin sambil rutinitas latihan beban, itu biasa massa otot nggak turun, tenaga nggak turun. Oke, asal jalanin dietnya nggak kelamaan. Saya biasa jalanin hanya sekitar 3-4 minggu sebelum kompetisi. Oke, jadi berapa banyak protein yang kamu butuhin? Protein yang kamu butuhin itu sekitar 1,5 sampai 2 kali berat badan, atau bahkan lebih. Saya kadang-kadang kalau misalnya lagi lapar, saya bolehin makan protein sebanyak-banyaknya. Jadi gimana cara ngitungnya? Oke, 2 kali berat badan ya. Kalau berat badan saya bisa misalnya 75 kilo, ya, saya target misal pengen turunin berat badan ke 65, oke? Itu saya target 75 kali 2, sama dengan 150 gram protein. 150 gram protein saya bisa dapat dari setengah kilo 500 gram ayam dada masak. Kenapa? Karena dalam 100 gram ayam dada masak itu terdapat sekitar 30 gram ayam dada protein. Oke, yang matang ya ayam dadanya, bukan mentah. Kalau mentah tuh hanya sekitar 21-23 gram nggak salah. Karena setelah kamu masak nanti bakal mengecil. Oke, beratnya makin ringan. Oke, itu gimana cara ngejalaninnya. Dan makanan apa aja yang bisa kamu makan? Seperti saya bilang, ini diet rendah karbo, rendah lemak. Jadi pilih ayam dada. Ayam dada itu tinggi protein, lemaknya rendah, karbonya jelas-jelas nggak ada gitu ya. Dan juga bisa sapi rendah lemak, tapi kalau saya pribadi ayam dada aja. Kenapa? Karena bikin saya lebih kenyang dan jelas-jelas ya, ayam dada juga nggak digoreng. Jangan digoreng, tapi hanya direbus atau di grill ya. Karena kalau digoreng, yang ada nanti minyaknya malah tinggi, nggak jadi PSMF ya, gagal, lemaknya ketinggian, kalori ketinggian. Dan kedua, kamu bisa makan sayuran non tepung ya. Sayuran non tepung tuh bukan kayak kentang ya, ubi, tapi lebih kayak sayur-sayuran hijau. Mau itu kol, selada, bunga kol, brokoli, toge, tomat, wortel, itu semua bisa. Oke, kalau saya biasa makan kol itu sebanyak-banyaknya, sama ayam dada sebanyak-banyaknya, itu paling mentok sehari cuma 800 kalori. Oke, ini diet buat siapa? Pertama, ini cocok buat teman-teman yang pengen ngejalanin, pengen kontes, bodybuilding kontes. Ya, saya pribadi biasa misalnya kalau pengen cutting ya, turun dari misalnya body fat sekitar 15% ke 7% ke level kompetisi, ya, itu saya punya waktu hanya 3-4 minggu, saya buru-buru, saya jalanin diet ini. Oke, jadi kalau kamu ada kontes bodybuilding dan kamu cuma waktu singkat, cuma punya waktu sekitar 3-4 minggu, ini cocok kamu jalanin. Oke, setelah nanti kamu selesai, balik lagi masukin karbo pelan-pelan. Kedua, ini cocok buat teman-teman yang obesitas. Kenapa? Orang obesitas, ya, kamu punya banyak cadangan energi ya dalam bentuk lemak. Dan kalau kamu jalan diet ini cocok, kenapa? Karena kamu udah banyak cadangan energi, dan jadi kamu bisa ngejalanin dengan lebih mudah. Gitu, dan kamu bakal turun berat badan dengan cepat juga. Dan ketiga, buat yang diabetes tipe 2 juga cocok, dan dengan masalah resistensi insulin. Kenapa? Karena gula darah kamu bakal stabil. Tapi hati-hati buat teman-teman yang punya masalah dengan diabetes tipe 2, kalau kamu ngejalanin diet ini ya rendah karbo, kamu harus kurangi obat ya, adaptasi. Jadi kalau kamu misalnya ngejalanin diet ini tapi dosis obat kamu gak dirubah, ada kemungkinan kamu mengalami hipoglasemia atau gula darah kamu bakal terlalu rendah. Gitu, dan ini bisa bahaya. Gula darah terlalu tinggi nggak bagus, terlalu rendah nggak bagus. Oke, jadi monitor perkembangan gula darah kamu pakai CGM kalau bisa, continuous glucose monitor, atau cek darah kamu secara manual, misalnya sebelum makan, 1 jam setelah makan, 2 jam setelah makan, supaya kamu tahu dosisnya bisa disesuaikan dengan gula darah kamu. Oke, hasilnya apa yang bisa kamu harapin? Kamu bisa turun sampai ya 5 kilo di minggu pertama. Bukan artinya semua 5 kilo itu body fat, tapi sekitar 2 kilo body fat, dan sisanya itu ada mungkin 2 kilo air, 1 kilo glikogen, tapi intinya kamu bakal turun cepet.
Oke, kalau kamu bisa turun berat badan cepat, ngapain turun berat badan lambat? Dan salah satu alasan kenapa banyak orang ya gagal diet karena mereka nyerah. Berat badan mereka turun sedikit, stuck, nggak turun-turun lagi, akhirnya nyerah gitu. Dan dengan diet ini bikin kamu motivasi. Kenapa? Minggu pertama udah 5 kilo, minggu kedua bisa turun lagi 2 kilo body fat. Dalam waktu 3 minggu itu udah turun 10 kilo gitu. Kalau saya pribadi biasanya 3 minggu bisa turun 10 kilo ya. Dan kenapa saya bilang diet ini lebih baik daripada keto atau carnivore? Pertama, kita bandingin dengan carnivore ya. Carnivore itu cuma daging doang, nggak ada serat, nggak ada sayur. Dan ini bisa bikin kamu konstipasi. Ya, dan diet carnivore itu susah ngejalaninnya. Dan kamu rugi di lemak juga, karena carnivore itu biasa lemaknya tinggi. Ya, karena kalau protein ketinggian, nanti yang ada malah berubah menjadi karbo. Ya, jadi intinya dengan serat bakal lebih mudah dan bakal lebih kenyang juga kesehariannya. Dan total kalorinya bakal lebih rendah dibanding kamu makan keto. Gitu. Dan diet keto pun nggak ngejamin kalau kamu turun berat badan. Kenapa? Kalau kamu tetap makan kebanyakan dagingnya, ya tetap aja berat badan nggak akan turun gitu. Oke, dibanding tadi bukan keto. Dan keto lebih baik juga kenapa? Kalau keto itu dibatasin protein asupannya nggak boleh terlalu tinggi. Nah, kalau dibanding keto, ya keto itu biasa boleh makan sayur, ya, tapi proteinnya nggak boleh terlalu tinggi. Kalau protein terlalu tinggi, protein dirubah sama tubuh kita menjadi karbohidrat dengan proses yang namanya gluconeogenesis. Jadi, kalau kamu ngejalanin diet keto, itu protein nggak boleh terlalu tinggi. Ya, jadi ini diet yang bisa kamu makan protein tinggi, bikin kamu lebih kenyang, ya, dan tetap bertenaga di gym juga. Dengan diet keto nggak bertenaga, kenapa? Karena proteinnya nggak cukup, ya. Kesimpulannya nggak ada protein yang berubah jadi karbohidrat dalam tubuh kamu dan nggak ada tenaga. Dengan diet ini kamu bisa tetap lebih bertenaga nge-gym, gitu. Oke? Dan apakah ya ada yang nanyain boleh diet ini dijalanin dengan intermittent fasting? Boleh banget. Kamu boleh puasa dari jam 8 malam sampai jam 12 siang misalnya, ya. Dan itu setelah itu jam 12 jam 1 siang kamu mulai makan, ya. Dada ayam dengan sayur. Nanti jam 4 setelah nge-gym misalnya kamu bisa makan lagi, dan terakhir misalnya jam 7 malam kamu makan. Gitu. Aman. Bisa kamu bagi misalnya 250 kira-kira gitu. Atau kamu bisa makan 2 kali. Makan 400 siang, 400 malam gitu. Dan diet ini juga cocok buat teman-teman yang pengen naikin testosteron. Kenapa? Karena banyak pria yang testosteronnya menurun karena body fat yang ketinggian. Body fat ketinggian, ya, akhirnya hormon testosteron kamu berubah menjadi estrogen. Oke, jadi ini diet cocok banget buat teman-teman yang bener pengen dapat body fat kamu dengan cepet, gitu. Ya, dibanding diet-diet lain ekstrim, diet tanpa garam, diet banyak banget diet zaman sekarang. Diet paleo, keto, carnivore, diet bebas gluten, diet apa lagi ya? Intermittent fasting, 1 meal a day. Ini diet menurut saya yang ekstrim, tapi hasilnya jelas, gitu. Karena proteinnya cukup, ya, itu bakal ngejaga massa otot kamu. Intinya kamu latihan beban tetap jalanin selama kamu ngejalanin diet ini, gitu. Oke, buat teman-teman yang serius pengen dapat body goal, ngomong-ngomong kamu bisa ikutan private coaching bareng saya. Cek websitenya indofitnessfamily.com, di mana kamu bisa ikutan private coaching, dan ini adalah cara paling efektif untuk kamu bisa dapat body goal kamu. Kenapa? Karena saya bakal monitor sendiri, ya, pola makan kamu, pola latihan kamu, dan juga gaya hidup kamu. Dari pola tidur segala macam, saya bakal monitor buat mastiin kamu se-efisien mungkin bisa dapat body goal kamu, gitu. Cek websitenya indofitnessfamily.com. Oke, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Dan kalau kamu punya pertanyaan, nggak jelas gimana cara ngejalaninnya, kamu bisa juga komen di bawah. Oke, makasih udah mampir dan sampai lain kali.